Rasanya hampir mustahil kisah ini berulang di zaman sekarang. Seorang lelaki terhormat, baik, bertanggung jawab bernama Abu Al-As. Ia datang melamar putri Rasulullah SAW bernama Zainab. Kala itu ayah Zainab belum didakwa sebagai nabi. Disampaikanlah keinginan Abu Al-As menikahi Zainab pada ayahnya. Rasulullah SAW menemui putrinya, menyambung perkataan sang pemuda yang menyebut nama putrinya. Seketika wajah Zainab merah merona, tersenyum malu. Singkat cerita, menikahlah Zainab dengan Abu Al-As. Tak lama berselang, beberapa tahun setelahnya, risalah kenabian dimulai. Pada saat yang sama, Zainab memutuskan untuk masuk Islam, mengikuti jejak ayahnya. Hal ini juga disampaikan pada suaminya, bahwa dirinya ibunya Khadijah, jika perempuan yang lain turut berislam. Zainab berkata, "Duhai suamiku, maukah engkau berislam sebagaimana aku berislam?" Abu Al-As hanya menggelengkan kepala. Ia menolak ajakan pendampingnya untuk berislam dan tetap pada ajaran nenek moyang. Tibalah ketetapan berhijrah, masa di mana terpisahnya kaum musyrik dengan kaum mukmin. Kecuali Zainab, ia masih bertahan tinggal di Mekah bersama Abu Al-As beserta anak-anak seizin Rasulullah SAW. Hingga datang keputusan berperang, kaum musyrik hendak memerangi kaum mukmin, itu perang Badar, salah satu peperangan paling bersejarah dalam kehidupan umat Islam. Karena itu adalah pertempuran terhak melawan kebatilan. Zainab begitu khawatir karena suaminya turut menjadi pasukan yang akan melawan pasukan Rasulullah SAW di perang tersebut. Ada dua kekhawatiran yang menghampiri Zainab. Hal ini membuatnya menangis. Khawatir jika esok lusa saat matahari terbit terjadi dua hal. Pertama, khawatir anak-anaknya kelak menjadi anak yatim. Kedua, ia lebih khawatir kehilangan ayah tercinta yaitu Rasulullah SAW. Peperangan pun dimenangkan kaum mukmin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Abu Al-As menjadi tawanan bersama tawanan lain dari kalangan musyrikin. Dan kesepakatan pada waktu itu, tawanan bisa bebas dengan dua syarat. Pertama, ditebus dengan uang yang telah disepakati. Kedua, jika tidak bisa menebus dengan uang, jika ia pandai baca tulis, maka ia harus mengajari baca tulis kepada kaum mukmin pada waktu itu sampai tempo yang ditentukan. Abu Al-As bukanlah sosok yang pandai dalam membaca dan menulis. Zainab tidak memiliki apa-apa di Mekah. Tidakkah ia hidup bersama anak-anaknya kecuali dalam kondisi sederhana sekali. Zainab sangat mencintai suaminya. Berbagai cara diupayakan demi membebaskan suaminya. Ia pun menebus suaminya dengan kalung permata miliknya. Mungkin hanya itu satu-satunya harta benda yang diharapkan bisa menebus suaminya. Sampailah tebusan ini ke tangan Rasulullah SAW. Ketika beliau membuka kantong tebusan dari Zainab, perlahan membuka hingga tangannya mengeluarkan kalung permata tersebut. Seketika itu pula Rasulullah SAW menangis. Pipinya berlinang air mata. Kejadian tersebut menjadikan beliau teringat sosok istrinya yang sudah meninggal. Rindu akan manusia yang paling dicintai olehnya, itu Khadijah radhiyallahu anha. Kalung permata yang dijadikan tebusan oleh Zainab itu adalah hadiah dari ibunya di malam pernikahannya dengan Abu Al-As. Pada saat itu Rasulullah SAW memberi opsi kepada para sahabat, apakah Abu Al-As ini dibebaskan dengan tebusan kalung permata atau bagaimana? Maka para sahabat radhiyallahu anhum menyerahkan urusan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Al-As dibebaskan tanpa syarat dan kalung permata dikembalikan kepada Zainab di Mekah. Sebelum kembali ke Mekah, Abu Al-As ditanya oleh Rasulullah SAW apakah ia mau masuk Islam atau bagaimana. Jika tidak berkenan, maka kembalikan Zainab kepadanya. Abu Al-As tetap dengan pendiriannya menolak tawaran Rasulullah SAW masuk Islam. Sesampainya Abu Al-As di Mekah, begitu senang Zainab kedatangan suami yang selalu dinantikannya. Abu Al-As harus mengatakan sesuatu yang pahit bagi Zainab, bahwa dirinya belum tertarik memeluk Islam dan terpaksa harus mengembalikan Zainab ke ayahnya di Madinah. Zainab terus membujuk suaminya, "Maukah engkau masuk Islam dan tinggal bersamaku beserta anak-anak?" Lagi-lagi Abu Al-As tetap pada pendiriannya tidak mau berislam. Maka bercerailah dua sejoli karena tidak bisa disatukan dua keyakinan dalam rumah tangga, satu musyrik, satu lagi beriman. Inilah ketetapan Rabb semesta alam. Zainab dengan berat hati akhirnya pergi meninggalkan Abu Al-As dan menetaplah ia di Madinah. Selama kurang lebih 7 tahun, banyak lelaki melamar Zainab namun semua ditolak mentah-mentah. Tiada satu lelaki pun yang bisa menarik hatinya. Anda tahu kenapa? Karena sebuah rindu. Ya, rindu akan sosok mantan suaminya yang baik hati. Ia masih berharap Abu Al-As kembali ke pangkuannya. Hingga pada suatu ketika Abu Al-As pergi jauh berniaga ke negeri seberang dengan membawa amanat dari penduduk Mekah. Namun di tengah jalan, ia dan barang bawaannya tertahan kaum muslim karena masa itu memang dalam masa genting. Datanglah Abu Al-As ke Madinah tanpa membawa barang bawaannya. Bertemu para sahabat serai bertanya perihal Zainab. Sampailah ia di depan rumah Zainab, kemudian ia pun mengetuk pintu mantan istrinya. Betapa terkejutnya Zainab, sosok yang diharapkan kembali menjadi suaminya akhirnya datang juga. Zainab menyambutnya seraya berkata kepadanya, "Selamat datang duhai ayah dari anak-anak. Jangan khawatir," tambah Zainab seraya tersenyum. Sampailah berita kedatangan Abu Al-As di Madinah kepada Rasulullah SAW. Tak lama kemudian Rasulullah SAW menghampiri putrinya seraya berkata, "Muliakanlah dirinya." Meski memulihkan tamu, beliau juga mengingatkan putrinya yang sudah tidak halal dengannya agar tetap menjaga sikap.
Selesailah urusan Abu al-As di Madinah dalam rangka mengambil sebagian hak kaum musyrik yang tertinggal di sana. Setelah diberi kelonggaran pihak muslim untuk membawa kembali seluruh bawaan, sebelum bertolak ke Mekah, Zainab berucap kepada Abu al-As, kiranya engkau berkenan berislam dan nikahlah bersama kami kembali. Abu al-As pun menggelengkan kepalanya dan ia lebih memilih kembali ke Mekah bersama barang bawaannya. Sesampai di Mekah, ia bersegera mengumpulkan warga demi mengembalikan hak-hak mereka yang sebelumnya tertahan di Madinah. Kemudian berdiri di hadapan kaum musyrikin seraya berucap, apakah masih ada yang kurang? Sudah cukup, jawab kaum musyrikin. Tanpa disangka-sangka ketika Abu al-As berikrar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sontak hal ini membuat sebagian penduduk Mekah kaget. Inilah Abu al-As, sosok yang dirindukan keislaman oleh mantan istri dan juga mantan mertuanya itu Rasulullah SAW. Setelah semua urusannya selesai di Mekah, Abu al-As langsung mendatangi Rasulullah SAW seraya memberi kejutan dan berkata di hadapannya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau sesungguhnya utusan Allah ya Rasulullah. Abu al-As berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika aku kembali kepada Zainab ya Rasulullah? Ikutlah denganku, sahut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendatangi putrinya, kemudian menanyakan kepadanya perihal harapan mantan suaminya. Ketika itu pipi Zainab merah merona sebagaimana dahulu ketika pertama kali Abu al-As datang melamarnya. Betapa senangnya Zainab, senang sekali dan sulit untuk digambarkan. Akhirnya Abu al-As menikah kembali dengan Zainab. Berselang lama sekitar setahun, Zainab meninggal dunia. Abu al-As begitu terpukul karena kehilangan sosok yang begitu dicintainya. Ini ia menangis begitu hebat sampai Rasulullah SAW turut menenangkan hatinya. Disitulah Abu al-As bertutur, ya Rasulullah, entah kenapa berat rasanya hidup ini tanpa kehadiran Zainab. Tak lama setelah kematian Zainab, Abu al-As akhirnya meninggal dunia. Ya, inilah keajaiban cinta. Sejatinya saling menguatkan, berjuang untuk berkorban bersama untuk selamanya. Tak mencintai meski saling mengetahui segala kekurangan dan aib masing-masing. Petikan hikmahnya, jika Anda mencintai seseorang karena sebab itu namanya mawaddah. Misal, mencintai karena dompetnya tebal, kemapanan fisik, status sosial, kecerdasan, kedudukan, popularitas, dan semisalnya. Ketika itu semua hilang, biasanya cinta Anda juga akan ikut hilang atau luntur, minimalnya berkurang. Adapun rahmah itu sebaliknya, yaitu cinta tanpa banyak syarat dan tetek banyaknya. Suatu ketika orang menjadi ditanya, apa yang membuat Anda paling berkesan dalam hidup ini? Ketika ada seseorang mengetahui segala aib dan kekuranganku, namun ia tetap tulus mencintaiku. Begitu jawabnya. Maka seburuk apapun Anda, tetap akan dicintai kekasih Anda. Ini juga berlaku bagi seorang ibu kepada buah hatinya. Bagaimanapun keadaannya, anaknya, meski gagal, begajulan, bahkan buruk sekalipun, umumnya seorang ibu akan tetap tulus mencintai anaknya, meski berulang kali menyakiti hatinya. Di saat orang lain bisa berubah sikap kepada Anda, ibumu tak akan pernah berubah selamanya kepadamu. Karena orang yang mencintaimu dengan sepenuh hati, ia tak akan membutuhkan alasanmu, ia akan tetap menerimamu. Sebagai penutup kisah ini, cinta, perhatian dan setur kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya sejatinya jauh melebihi perhatian dari seorang ibu atau kekasih kepada orang-orang yang dicintainya. Barakallahu fikum.